Di awal film, memperlihatkan seorang ketua teroris yang sedang mengirim pesan menggunakan panggilan video kepada seluruh pengikutnya. Ketua teroris ini bernama Amsor. Ternyata sekarang, Amsor mengajak seluruh umat muslim di sana untuk melakukan pengeboman sebuah gedung yang di dalamnya mayoritas beragama Hindu. Amsor mencuci otak mereka semua dengan alasan jihad, dan surga akan menjadi jaminannya. Terlihat kekacauan sudah mulai terjadi, hingga gedung itu pun meledak. Tak lama kemudian, kita diperkenalkan dengan pria bernama Siba, yang sedang membawa anak sapi. Diberitahu kalau Siba ini adalah tangan kanan Amsor, dan sekarang Siba berniat akan menghabisi anak sapi itu bersama kedua anak buahnya yang baru saja ia rekrut. Satu anak buah Siba sempat menanyakan kenapa anak sapi itu yang harus menjadi korban. Siba menjawab kalau anak sapi ini dianggap dewa oleh umat Hindu, sehingga kita harus segera melenyapkannya. Untungnya ketika mereka akan beraksi, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap mereka semua. Setelah Siba dan dua anak buahnya ditangkap, polisi di sana langsung memanggil masing-masing orang tua dari mereka. Terlihat orang tua Siba yang tidak menyangka kalau anaknya bergabung dengan kelompok teroris. Kemudian para polisi langsung menginterogasi Siba untuk menanyakan keberadaan bosnya yaitu Amsor. Meskipun sudah disiksa cukup ekstrim, Siba tetap tak mau buka mulut tentang ketua mereka. Pada akhirnya petinggi polisi di sana memerintahkan anak buahnya untuk meminta bantuan seseorang yang merupakan komando dari pasukan khusus, yaitu untuk menangkap ketua teroris tersebut. Si ketua polisi khawatir kalau mereka akan beraksi lagi, karena beberapa hari ke depan umat Hindu akan mengadakan hari perayaan besar-besaran. Adegan berpindah ke suatu desa. Terlihat di sana ada sekelompok orang yang sedang latihan gulat. Namun ketika ada seorang siswi sekolah lewat, satu pegulat itu malah berniat akan melecehkannya. Untungnya inilah yang terjadi. Dengan sangat mudah, pria itu melumpuhkan si pegulat tersebut dan semua teman-temannya. Diberitahu kalau pria ini bernama Karen, yang merupakan komando terbaik pasukan khusus India. Tak lama kemudian, Karen dihubungi oleh anak buah si ketua polisi tadi, dan memintanya agar datang ke kantor mereka sekarang juga. Sesampainya di sana mereka langsung meminta bantuan Karen untuk menangani kasus teroris ini. Dengan cepat Karen langsung menginterogasi Siba untuk mendapat informasi detail tentang ketua mereka. तेरे हर सवाल का जवाब ना। अब्बा को छोड़ दे। Di sini Siba hanya mengatakan kalau beberapa hari ke depan akan ada serangan besar lagi yang akan terjadi di tengah kota. Kemudian Siba pun lebih memilih untuk tewas daripada harus memberikan informasi detail tentang ketua mereka. Setelah itu Karen mendatangi ayah Siba dan memberitahu kalau anaknya lebih memilih untuk tewas. Si ayah pun langsung meminta maaf atas semua perbuatan Siba. Si ayah meminta Karen agar bisa secepatnya memberantas semua teroris yang selalu mengatasnamakan agama Islam. Dengan sigap Karen langsung menggeledah rumah almarhum Siba dan dua anak buahnya yang kemarin ikut tertangkap. Di sini Karen berhasil mendapat kaset rekaman video Amsor yang kemarin sedang mengajak umat Islam untuk mengebom gedung. Kemudian tim forensik mengecek kaset itu hingga berhasil menemukan ID kaset tersebut yang berasal dari London, Inggris. Tak mau menunggu lama, Karen pun memutuskan pergi ke London untuk mencari keberadaan Amsor. Ternyata saat ini Karen tak sendiri, namun ditemani oleh rekannya yang bernama Sofia. Ini orangnya. Mereka berdua berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang akan berbulan madu di London. चलो, लेकर आते हैं उस छुए को. Pretty good. इम्प्रेस हो गया क्या? Sesampainya di sana, Karen dan Sofia langsung dijemput oleh intelijen Inggris yang bernama Sarah. Sarah pun segera membawa mereka berdua ke markas untuk mengatur strategi. So guys, this is going to be our workstation. He's the Icor hero type agent. He's going to be working with us. Unfortunately. Adegan berpindah ke Amsor si ketua teroris. Di sini Amsor sedang marah kepada salah satu anak buahnya karena dianggap telah mengkhianatinya.
Dengan kejam Amsor langsung menghabisi anak buahnya itu, tepat di depan anaknya sendiri yang masih bocil. Setelah itu anak Amsor mendatangi ibunya, dan langsung menceritakan kejadian kejam yang baru saja ia lihat. Di sini istri Amsor berniat melaporkan aksi kejam suaminya itu kepada polisi. Namun tiba-tiba Amsor datang, lalu mengancam akan menghabisi istrinya, jika ia berani lapor polisi. Terungkap fakta kalau istri dan anak Amsor sendiri, sudah tidak nyaman dengan kelakuan Amsor yang menjadi ketua teroris. Si istri sempat mengajak Amsor pisah, namun Amsor selalu mengancamnya. Setelah itu Amsor pergi ke markasnya, yang berada di tengah hutan. Di sana terlihat Amsor akan melakukan meeting, dengan rekan-rekan teroris lainnya. Kemudian tiba-tiba ada satu rekan Amsor yang menyalahkannya, karena beberapa anak buah Amsor yang berada di India telah tertangkap polisi. Namun tanpa basa-basi, Amsor malah menghabisi orang tersebut. Setelah itu Amsor diberitahu oleh hacker anak buahnya, kalau sekarang ada 2 pasukan khusus yang sedang mengincar dirinya. Di sini Amsor langsung memerintah semua anak buahnya agar segera menghabisi kedua pasukan khusus itu. Di sisi lain memperlihatkan Karen dan Sofia yang sedang mencari detail identitas Amsor dibantu oleh hacker dari timnya. Pada akhirnya Karen berhasil menemukan identitas Amsor, begitupun Amsor juga berhasil menemukan identitas Karen. Keesokan harinya Karen pun mencoba berkeliling di kota London. Di sana tak sengaja ia melihat satu orang yang tiba-tiba kabur ketika melihat Karen. Dengan sigap Karen pun mengejar pria tersebut. Sayangnya pria itu malah tewas tertabrak mobil, yang padahal Karen mencurigai kalau pria itu adalah anak buah Amsor. Kemudian Karen mengambil ponsel pria itu untuk diselidiki lebih lanjut. Sesampainya di markas, Karen bersama timnya langsung mengecek tentang siapakah pria tadi. Setelah dicek, ternyata pria itu memanglah benar anak buah Amsor yang merupakan penjual senjata ilegal. Hingga di waktu yang sama, tiba-tiba panggilan masuk ke ponsel milik pria tadi. Ketika diangkat ternyata yang menghubunginya adalah Amsor, untuk memastikan kalau senjata yang ia kirim ke India sudah aman. Di sini Amsor belum sadar jika anak buahnya sudah tewas, dan yang mengangkatnya adalah Karen. Kemudian Karen mengatakan, kalau sekarang juga ia akan pergi ke rumah anak buah Amsor yang barusan tewas, untuk merampas semua persenjataannya. Mendengar hal itu, Amsor langsung memerintah para anak buahnya untuk menjaga rumah si penjual senjata tersebut. Singkat cerita kini Karen, Sofia, dan Sarah langsung menuju si penjual senjata tadi. Namun sesampainya di sana, mereka sudah ditunggu oleh beberapa preman lokal bayaran Amsor, hingga terjadi perkelahian. Di tengah perkelahian, Karen mencoba masuk ke rumah si penjual senjata. Namun sayangnya dalam rumah itu sudah terbakar, hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Karen, Sofia, dan Sarah memutuskan untuk kembali ke markas. Sesampainya di sana Sarah langsung memarahi Karen, karena Karen malah mengupload video berisi ancaman untuk Amsor. Hal tersebut menjadi viral di media sosial, sehingga kini identitas Karen dan Sofia menjadi diketahui oleh Amsor dan pengikutnya. Hingga kemudian Amsor kembali membuat video untuk semua umat muslim yang ada di India, agar mau bergabung dengannya. Para warga muslim yang otaknya sudah tercuci oleh Amsor, mereka pun bersorak ria lalu bergabung dengan kelompok Amsor. Keesokan harinya memperlihatkan Karen yang mendatangi sebuah restoran. Ternyata restoran ini milik Amsor, namun sayangnya Amsor baru saja kabur dari restoran tersebut. Ternyata saat ini, Amsor berada di markasnya yang ada di tengah hutan. Rekan Amsor menyarankannya agar ia meninggalkan saja anak dan istrinya, karena mereka hanya akan menghambat aksi mereka. Namun Amsor menolak, dan akan tetap menjalankan aksinya meski anak istrinya ditangkap polisi. Tak lama kemudian istri dan anak Amsor terlihat di TV, dan istri Amsor langsung membongkar semua kejahatan Amsor. मुझे यकीन है
Terlihat juga di sana ada Karen dan Sofia, hingga Karen mengatakan kalau anak dan istri Amsor akan diamankan ke India. Melihat hal tersebut, tentu Amsor menjadi murka, dan ia berjanji tidak akan pernah memaafkan lagi istrinya. Malam harinya Amsor menghubungi anaknya yang ternyata bernama Kabir. Amsor menanyakan kenapa Kabir tidak mendukungnya. Kabir menjawab, kalau Muslim yang baik bukan memerangi agama lain, tapi menghargai agama lain. Kemudian Kabir juga mengatakan, kalau ia akan menjadi Muslim seperti ibunya, yang selalu menghargai semua manusia, tanpa memandang apa agama mereka. Keesokan harinya terlihat Karen, Sofia dan Sarah mengawal mobil Kabir dan ibunya yang akan menuju bandara. Namun sayangnya tiba-tiba para anak buah Amsor berdatangan, lalu menyerang mereka semua. Sayangnya Karen gagal melindungi mereka, hingga anak buah Amsor pun berhasil membawa Kabir dan ibunya. Tak lama setelah itu, Sarah mendapat informasi dari atasannya yang mengabarkan kalau Amsor sudah menyerahkan diri. Mendengar hal itu, mereka pun menjadi sedikit heran, dan langsung mendatangi Amsor di kantor kepolisian Inggris. Sesampainya di sana Karen langsung menginterogasi Amsor, dan memintanya agar membatalkan aksi teror di India yang akan ia lakukan. Namun Amsor menjawab, kalau ia tak akan pernah membatalkan hal itu, dan ia juga akan bebas dalam waktu 3 jam ke depan. Mendengar hal tersebut, tentu Karen menjadi murka dan malah akan menghabisi Amsor. Namun Karen dilerai oleh beberapa petugas, kemudian dibawa keluar. 3 jam kemudian ucapan Amsor benar terjadi, karena tiba-tiba ketua intelijen Inggris membebaskan Amsor secara cuma-cuma. Ketua intelijen menganggap kalau Amsor tidak terbukti bersalah, sehingga ia akan melepaskannya. Mendengar hal tersebut, jelas Karen naik darah hingga ia pun menodong ketua intelijen. Sayangnya karena kelakuan Karen itu, ia malah diusir dari Inggris dan diberi waktu 24 jam untuk kembali ke negaranya. Sorry, sir. Sebelum pergi Karen berpapasan dengan Amsor, lalu mengatakan kalau sebaiknya Amsor bersembunyi sejauh mungkin. Karena dalam waktu 24 jam ini, Karen akan memburu Amsor dimanapun ia berada. Amsor yang sudah kembali bebas, kini ia langsung mendatangi istrinya dan Kabir yang ia sekap di dalam masjid. Terlihat Amsor yang sangat marah, karena istrinya telah berani membeberkan semua kejahatan Amsor, hingga inilah yang dilakukannya. Kemudian Amsor memerintah anak buahnya untuk menyimpan Kabir di suatu tempat, dan membuang jasad istrinya. Tak lama kemudian, para polisi pun menemukan jasad istri Amsor yang tergeletak di jalan tol. Karen yang kebetulan ada di sana, emosinya semakin memuncak atas hal keji yang sudah Amsor lakukan ini. Malam harinya memperlihatkan Karen, Sarah dan Sofia, yang sedang berada di markas mereka. Di sini Karen tidak akan pulang ke India, sebelum ia menangkap Amsor dengan tangannya sendiri. Kemudian Sarah menjelaskan kenapa Amsor bisa dibebaskan oleh ketua intelijen. Ternyata pada tahun sebelumnya, Amsor memberikan nama-nama buronan intelijen Inggris kepada si ketua intelijen. Sebagai imbalannya, maka kini Amsor dibebaskan oleh ketua intelijen, dan Amsor diberikan pengawalan penuh. Kemudian hacker tim Karen berhasil menemukan lokasi Amsor, sedang berada di suatu gedung yang disewa intelijen Inggris. Si hacker juga mendapatkan lokasi Kabir, yang sedang disekap di suatu tempat. Di sini mereka berempat membagi tugas, yang mana Karen dan si hacker akan pergi ke tempat Amsor, sedangkan Sofia dan Sarah akan pergi ke lokasi Kabir, untuk menyelamatkannya. Singkat cerita kini Karen dan si hacker sudah sampai di tempat Amsor, hingga langsung membantai semua penjaga yang ada di luar. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaga, kini Karen berhasil menemukan Amsor yang sedang sholat.
Di sini Karen menahan dirinya, dan menunggu sholat Amsor selesai. Setelah sholatnya selesai, Karen langsung menyuntikkan cairan bius, lalu memasukkan Amsor ke bagasi mobilnya. Kemudian Amsor dan si hacker pun berpisah, karena Karen akan membawa Amsor secara hidup ke India, untuk diadili di sana. Di sisi lain memperlihatkan ketua intelijen, yang baru mendengar kabar kalau Amsor berhasil dibawa pergi oleh Karen. Mendengar hal tersebut, si ketua langsung memerintah semua anak buahnya, untuk mengejar Karen. Untungnya Karen dapat lolos dari kejaran anak buah si ketua, dibantu oleh helikopter dari atasan Karen. Adegan berpindah ke Sofia dan Sarah, yang saat ini sedang berusaha untuk menyelamatkan Kabir. Pada akhirnya dengan kerjasama yang baik, Sofia dan Sarah mampu menghabisi semua anak buah Amsor yang menjaga Kabir. Kemudian dengan cepat, Sofia pun langsung membawa Kabir pergi ke bandara. Kembali ke Karen, yang kini sudah berhasil lolos dari kejaran anak buah ketua intelijen Inggris. Di sini Karen membawa Amsor ke sebuah kapal, untuk dibawa ke India melalui jalur laut. Di tengah perjalanan Amsor pun sadar dari pingsannya, sehingga Karen langsung meminta Amsor agar menghentikan aksi terorismenya yang akan ia lakukan di India. Namun Amsor malah tertawa dan mengatakan, kalau Muslim pengikutnya di India, tidak akan bisa dihentikan meskipun dirinya sudah tewas. Diberitahu kalau Amsor sebelumnya sudah memerintahkan pengikutnya, untuk melakukan pengeboman ketika umat Hindu melakukan perayaan. Amsor sendiri melakukan hal tersebut, karena ia bertujuan untuk memecah belah negara India, dengan mengadu domba umat Muslim dan Hindu. Dengan marah Karen langsung mengaitkan tali ke leher Amsor, lalu mengatakan kalau tidak semua Muslim berarti radikal. Karen sendiri ternyata seorang Muslim, namun Muslim yang seperti Amsor lah yang merusak nama baik Islam. Karena Amsor tak mau juga menghentikan aksi pengikutnya yang ada di India, ia pun membuat video untuk semua umat Muslim dan Hindu yang berada di sana. Di dalam video tersebut Karen mengatakan, kalau semua manusia harus menjaga satu sama lainnya. Jangan karena perbedaan keyakinan mereka harus menjadi pecah belah, dan mau diadu domba oleh satu pihak. Jika umat Hindu dan Islam bersatu, maka itu akan menjadi lebih baik karena Tuhan sesungguhnya mencintai perdamaian. Setelah itu video Karen pun viral, dan dilihat oleh para warga Muslim dan Hindu di India. लेकिन बुराक नाम के टेररिस्ट का यकीन है मेरे यकीन का और इस मुल्क ने फर्ज निभाया है. Karena video tersebut, semua Muslim yang bukan pengikut Amsor, kini beramai-ramai mendatangi tempat perayaan umat Hindu. Di sana mereka mengelilingi tempat tersebut, untuk melindungi umat Hindu yang sedang melakukan perayaan. Sayangnya pengikut Amsor tetap memerangi umat Muslim yang menjaga tempat tersebut, hingga beberapa orang harus menjadi korban. Namun pada akhirnya pengeboman berhasil digagalkan, setelah polisi berhasil meringkus pengikut Amsor yang ada di sana. Karen yang sudah mendengar berita jika pengeboman itu berhasil digagalkan, ia pun langsung menyumpal mulut Amsor dengan bom. Hingga inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kabir anak Amsor, yang kini diangkat anak oleh Karen serta disekolahkan di India. Saat ini Kabir disekolahkan di militer, karena ia ingin mengikuti jejak Karen menjadi komando pasukan khusus yang bijaksana. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.